Terkasih, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu PKJ 19, Mari Sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar, mari sembah Yesus penebus, agungkanlah karyanya besar. Yesus Rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmatnya besar. Roh Kudus menuntun, mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmatnya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Jemaat, tema kita hari ini adalah kebangkitannya memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu ada satu ayat dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Demikian kata pembuka. Engkau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam sorga, putih cemerlang. Bunyi yang buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia,
teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhan ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jemaat, mari kita merendahkan hati kita dalam doa pengakuan dosa. Maha besar Allah yang bertahta dalam surga, kami dengan syukur boleh memasuki Minggu Paskah yang kedua saat ini. Namun Tuhan, di tengah-tengah kami bersyukur kepadamu, apabila kami melihat kembali perjalanan hidup kami pada masa yang lalu. Bahkan sampai saat ini kami harus tetap berkata, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak sempurna. Dalam kelemahan, dalam kedagingan kami Tuhan, kami adalah orang-orang yang belum sepenuhnya dapat taat dan percaya kepadamu. Bahkan acap kali kami masih berdosa, baik kepada Tuhan sendiri maupun kepada sesama manusia. Kami mendukakan hati mereka, baik dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami Tuhan. Oleh karena itu, kami mau membuka diri di hadapan-Mu saat ini. Uji dan periksalah setiap hati kami. Dan apabila Tuhan menemukan berbagai macam kesalahan dan dosa di dalamnya, janganlah perhitungkan itu semata-mata sebagai pelanggaran kami, tetapi biarlah semua itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menyucikan, menguduskan, membersihkan segala kecemaran dosa-dosa kami pada waktu yang lalu, sehingga kami boleh layak hidup di dalam kemurahan anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, dalam penyesalan yang sungguh, kami datang kepadamu dan mohon kasihanilah kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini, ampuni segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan
hatiku selalu bersyukur, bergenar dan berbahagia. Jemaat, pembacaan berita anugerah akan diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Jemaat kita akan berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami hendak sambut dengan penuh syukur berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi kami saat ini, yaitu firman yang hidup. Kami hendak menyambutnya dengan mempersiapkan diri kami masing-masing, dengan merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan diri seutuhnya ke dalam pimpinan dan kuasa Roh Tuhan, sehingga Engkau boleh bekerja dalam diri kami dan memeteraikan firman itu di dalamnya, dan kami boleh bertumbuh dalam iman. Bapa di surga, pagari kami dan jaga kami selama kami merenungkan firman Tuhan dari segala pengaruh roh jahat yang seringkali berusaha untuk merebut kembali firman itu dari dalam hati kami. Dan kami yakin dengan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kuasa Roh Tuhan, maka Engkau akan membangun kehidupan iman kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bersama-sama bagi hamba-Mu, layakkan dia di dalam karya Tuhan saat ini, supaya bukan saja perkataan seorang manusia yang boleh terjadi, tetapi di balik semua itu kami yakin dan percaya ada rancangan Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu rindu diberkati dengan firman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikian firman. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keberkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Aku tidak akan mati, tapi hidup. Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, mari kita tersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah. Ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan Kitab Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas segala raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil menurut Yohanes pasal 20, ayat yang ke-19 sampai 31. Dari hal Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sampai di sana pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sesuai tema kita hari ini, kebangkitannya memberikan damai sejahtera, maka ada baiknya kita coba merenungkan apa arti dari kata damai sejahtera itu sendiri. Saudara-saudara, kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani disebut dengan shalom, yang artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa berarti sehat walafiat, utuh, atau satu keadaan yang baik, keadaan yang tidak kacau, keadaan yang terpelihara. Dalam bahasa Yunani disebut dengan erin. Erin itu berarti selamat, tidak khawatir, damai, mujur, tenteram, dan saudara-saudara, kalau mengacu kepada kedua kata ini dari bahasa Ibrani dan Yunani, maka awalnya sejarahnya itu bermula dari adanya tradisi tahun Sabat dan tahun Yobel di dalam kehidupan umat Yahudi pada waktu yang lalu. Kita tahu bahwa tahun Sabat itu adalah 7 tahun lamanya. 1 tahun Sabat itu 7 tahun. Dan pada tahun yang ke-7, menurut peraturan di dalam Imamat pasal 25, saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa orang tidak boleh menggarap sama sekali tanah yang mereka miliki. Tidak boleh diberi pupuk, tidak boleh digali, tidak boleh disemai segala yang tumbuh di dalamnya. Dan yang aneh ialah bahwa
Tuhan memerintahkan, makanlah, ambillah apa yang jadi dengan sendirinya dari tanah yang kamu miliki. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, setiap tahun ke-7 dalam tahun Sabat itu, kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel pada zaman dulu itu tercukupi. Sekalipun mereka tidak menggarap tanah yang mereka miliki. Jadi jelas di sini kita melihat satu aspek bahwa Tuhan ingin supaya ekosistem terpelihara dengan baik, tanah ada saatnya setiap tahun ke-7 beristirahat dari digarap orang. Tetapi dalam kondisi ini Tuhan tetap memelihara umatnya. Dan tahun Yobel itu adalah 7 tahun Sabat. Jadi 49, 7 kali 7, 49 tahun. Nah, ada satu hal yang lain dalam tahun Yobel ini berkaitan dengan damai sejahtera, suasana yang berkecukupan, yang tidak berkekurangan, tidak memberikan kekhawatiran itu. Saudara-saudara, kalau tiba tahun Yobel, tahun ke-49 selesai, maka tahun ke-50 itu disebut tahun Yobel. Dan sama seperti tahun Sabat, tahun ke-50 orang tidak boleh menggarap tanah miliknya. Bahkan selain itu, saudara-saudara, kalau ada orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan masuk ke dalam tahun Yobel, maka yang dipinjamkan itu otomatis terjadi pemutihan, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau misalnya saya merekrut seorang hamba, seorang budak, dan masuk ke dalam tahun Yobel, maka budak itu otomatis pada tahun itu akan merdeka, bebas. Inilah kondisi-kondisi yang diciptakan oleh Tuhan pada masa yang lalu, menunjukkan bahwa orang yang kehilangan haknya dikembalikan haknya. Orang yang berhutang, terikat oleh hutang, dibebaskan, diputihkan dengan sendirinya karena tahun Yobel ini. Nah, inilah saudara-saudara satu suasana di mana orang benar-benar merasa ada sejahtera, ada damai sejahtera yang dirasakan. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka dengan kebangkitan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kita berangkat dari keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita beroleh pengampunan. Nah, saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka kesejahteraan yang hilang karena kita masih melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan kita, sebetulnya dalam kaitan dengan tahun Yobel itu yang saat ini dipahami sebagai kebangkitan Tuhan yang mengembalikan kesejahteraan yang hilang karena dosa, itu harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Salah satu bukti dari pembacaan yang menjadi bahan utama bacaan kita, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-9 bagian akhir, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ayat 20 dilanjutkan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena memang murid-murid tidak ada satupun yang menjadi saksi mata
langsung melihat Yesus dari terbaring, duduk, bangun, lalu berjalan, pergi meninggalkan kubur dan seterusnya. Tidak ada satu orang pun. Murid-murid masih diliputi oleh rasa ketakutan. Itu di awal ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Rasa takut itu muncul karena memang ada keraguan-raguan. Masih ada keraguan-raguan dalam diri beberapa murid yang memang tidak menyaksikan secara langsung kebangkitan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan di tengah-tengah ruangan yang serba tertutup itu tiba-tiba muncul dan memperlihatkan, lihat ini tanganku dan ini lambungku, yang memang murid-murid melihat dengan kasat mata bagaimana itu terjadi pada waktu Yesus disalib. Itu menjadi satu bukti bahwa yang berdiri di depan mereka benar-benar adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup kembali. Maka kehadiran Yesus di situ menghilangkan ketakutan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Shalom, erin itu dikembalikan, saudara-saudara, ketika orang memberi peluang untuk Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan Yesus menyatakan, membagikan, menyediakan damai sejahtera itu diulang lagi. Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Jadi saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya pada masa sekarang tentu yakin bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup, yang bisa bertindak. Tetapi bagaimana peran dari kehadiran Yesus itu, itulah yang harus lebih nampak dalam kehidupan kita. Kecemasan, kekhawatiran karena ulah dosa kita yang hilang termakan oleh dosa, oleh ketidaktaatan kita, itu harusnya dikembalikan, diubah menjadi damai sejahtera ketika kita yakin bahwa Allah yang bangkit itu secara pribadi adalah bangkit untuk saya, untuk aku, untuk kita masing-masing. Bukan untuk orang-orang yang di luar sana. Yesus yang hidup itu datang dan berkata, menyediakan damai sejahtera bagi kamu, bagi saya, bagi saudara, setiap orang. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nah, salah satu murid yang pada saat itu tidak hadir adalah Thomas, yang ingin selalu melihat bukti dari apa yang diceritakan murid-murid. Murid-murid sudah berbicara, bersaksi kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi Thomas yang pada kesempatan pertama tidak hadir, dia tidak percaya. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka percaya di sini adalah percaya yang tidak melihat seharusnya. Ya, karena pada masa sekarang kita harus jujur berkata, secara kasat mata kita juga tidak akan melihat Yesus tiba-tiba berdiri di depan kita. Tapi Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita, bisa kita rasakan dengan iman kita, dengan mata hati kita, dengan perasaan kita. Bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah memberkati, menjauhkan kita dari segala kecemasan, kekhawatiran, godaan, rintangan dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan itu. Nah, saudara, lain halnya dengan Thomas. Thomas ingin melihat dengan kasat mata. Dan karena ketidakyakinan Thomas, Tuhan Yesus hadir untuk kedua kalinya di tengah-tengah murid. Dan menantang Thomas di dalam ayat yang ke-27, taruhlah jarimu
di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara jemaat, Tuhan Yesus dengan sengaja mengatakan pada akhirnya ayat yang ke-29, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang percaya, yang tidak melihat aku namun percaya. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 9 kita bisa membaca di sana ada kisah tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Dan ketika bertemu dengan Yesus, dan Yesus meludah di tanah karena menawarkan, maukah engkau sembuh? Lalu mengaduk-aduk tanah dan menempelkan pada matanya, lalu disuruh dibasuh dan bisa celik. Maka orang-orang yang seperti ini mempunyai kualitas iman yang lebih baik dibanding dengan yang dimiliki Thomas. Ya, kadang-kadang kita menjumpai dalam kehidupan kita ada orang-orang yang selalu ingin bukti dari kehadiran Tuhan, dari Allah yang hidup. Tuhan berkati dulu usaha saya, ya, berikan dulu keberuntungan dan sebagainya. Kalau sudah baru, saya percaya Allah benar-benar adalah Allah yang hidup. Tapi kalau Tuhan menunda, tidak memenuhi permintaan kita atau menukar dengan hal yang lain yang dianggap oleh Tuhan lebih baik, kita kadang-kadang masih kurang percaya apakah ini dari Tuhan atau bukan. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang yang buta sejak lahirnya, walaupun dia belum bisa dan tidak bisa melihat Yesus sebelum disembuhkan, dia percaya kepada Yesus. Dan iman seperti ini jauh lebih berkualitas dan diharapkan juga ada dalam kehidupan kita menjadi milik kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saat ini kita harus percaya bahwa walaupun tidak ada saksi mata dari kebangkitan Tuhan, tapi dengan menghadirkan diri di tengah-tengah murid-murid, dan mereka bisa melihat bekas-bekas luka, dan murid-murid menjadi percaya, lalu melalui kesaksian murid-murid itu, iman kita hari ini juga boleh berkata, kami mempunyai Allah yang hidup. Dan oleh karena itu, oleh karena keyakinan iman kita, maka Allah juga berkata hari ini kepada saudara dan saya, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merenungkan apabila pemahaman kita seperti murid-murid sebelum berjumpa dengan Tuhan? Wah, Yesus mati, mayatnya dicuri oleh orang, nggak tahu disembunyikan di mana. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama, itu ada sebuah versi yang menyatakan bahwa Maria Magdalena yang datang ke kubur pagi-pagi itu bersama dengan Maria yang lain. Dan Maria yang lain ini ada penafsir yang mengatakan dia itu adalah Maria saudaranya Marta yang sepupunya juga di Lazarus dibangkitkan. Ketika Maria yang saudaranya Marta ini juga melihat, lalu mendengar perkataan Maria Magdalena, wah, Tuanku dicuri orang. Saudara-saudara, apa pandangan Maria yang saudaranya Marta ini? Kira-kira yang terjadi pada saat itu. Sedikit banyak dia akan berkata, dulu ketika Lazarus mati, dia ini berhasil membangkitkan, menghidupkan kembali saudara kami. Tetapi kalau yang menghidupkan itu ternyata sekarang mati juga, siapa lagi yang akan mampu menghidupkan mereka yang kemudian akan mengalami kematian?
Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan penampakan diri dari Tuhan Yesus kepada murid-murid yang kemudian disaksikan, diceritakan lebih luas kepada tentu perempuan-perempuan yang kekubur Yesus dan semua orang yang menjadi pengikut Kristus pada saat itu, maka ada satu proklamasi, satu pernyataan yang disampaikan oleh murid-murid. Seperti yang di Kisah Rasul tadi, bagaimana Petrus dengan berapi-api memberitakan Yesus yang engkau bunuh itu ternyata adalah Allah yang hidup. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita bersyukur, benar-benar bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup, yang telah membuktikan diri di hadapan murid-murid, bahkan di hadapan Thomas. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, benar ada alasan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kita memang bisa saja sudah melihat Yesus dalam kesaksian, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, mujizat-mujizat yang kita alami, berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi secara kasat mata kita boleh mengatakan bahwa mungkin sebagian besar di antara kita belum pernah melihat Tuhan. Tetapi ada kebahagiaan yang disediakan, yaitu damai sejahtera Tuhan. Tuhan akan mengembalikan, saudara-saudara, semua kekhawatiran, kegelisahan hidup karena salah dan dosa kita, ketika Tuhan yang kita yakini adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, yang mengampuni segala dosa kita. Dan Tuhan berkata hari ini kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Marilah kita pulang dan kita mencari lebih jauh damai sejahtera dalam bentuk apa yang Tuhan sediakan melalui kehidupan kita masing-masing. Biarlah dengan demikian kita makin yakin bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang bangkit. Tuhan memberkati. Amin.
Umat Tuhan dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus, anak, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat dengan sehati kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali satukan iman kami. Bersama-sama sebagai persekutuan orang percaya datang menghadap hadirat-Mu di tempat yang Maha Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Engkau bangkit dan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sehingga apabila di antara kami saat ini ada yang tengah kehilangan damai sejahtera, biarlah dengan keyakinan yang ada pada kami memiliki Allah yang bangkit dan Allah yang hidup. Damai sejahtera itu akan Tuhan kembalikan, menjadi milik kami kembali. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang karena pergumulan kehidupan, keluarga-keluarga yang saat ini karena perselisihan paham kurang harmonis, untuk mereka yang belum mendapat pekerjaan yang memadai sehingga masih penuh dengan kecemasan hidup, saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup dan belum menemukannya Tuhan, mereka masih penuh dengan bertanya-tanya, dan semua pergumulan-pergumulan kehidupan yang lain yang dapat menyita damai sejahtera. Kami datang kembali kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang bergumul, yang kurang harmonis, dan yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, dan kami ingin memperoleh damai sejahtera itu. Nyatakanlah ya Tuhan, dan biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus, ajar kami untuk selalu bersandar dan berharap hanya kepadamu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang masih terbaring maupun yang dalam pemulihan. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan melawat sekali lagi saudara-saudara kami di tempat di mana mereka berada saat ini. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu Bapa yang penuh dengan kuasa dan kasih menjamah mereka, memberkati istirahat, memberkati obat-obat yang dipergunakan, sehingga yang dalam pemulihan akan makin cepat sembuh, yang masih sakit juga akan dipulihkan dan pada saatnya akan sembuh, karena Tuhan yang memberkati. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk pengurus badan-badan pelayanan yang sedang menyusun program kerja untuk tahun pelayanan 2016 dan 2017. Berkati mereka Tuhan, waktu yang mereka luangkan. Mereka harus memeras pikiran untuk boleh menuangkannya menjadi program-program yang bermanfaat bagi pertumbuhan jemaat Tuhan di sini. Berkati Bapa, supaya pada saatnya boleh rampung, boleh selesai dengan sempurna. Bapa, biarlah kiranya program kerja ini sungguh-sungguh akan menunjang pertumbuhan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di dalam jemaat Tuhan GKI Kapling Polri di tempat ini. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Gembala Jemaat dalam diri Pendeta Yael
yang Tuhan sudah anugerahkan seorang anak dan masih dalam masa cuti. Engkau yang menyertai dan memberkati, memulihkan, dan khususnya menyempurnakan kebahagiaan dan sukacita di dalam rumah tangga hamba-Mu ini. Dan ketika cutinya selesai, boleh kembali dalam pelayanan penuh waktu, bekerja sama sehati dengan para penetua dan aktivis di jemaat ini, membangun, melanjutkan pemeliharaan iman, penggembalaan kepada jemaat Tuhan. Bapak, kami juga secara khusus ingin bersyukur, bersukacita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya yang berulang tahun hari ini, Saudara Aprilia Wijaya Adianto Bilter Simbolon Darmanto Yohanes Situmeang. Bersama dengan mereka yang Tuhan tambahkan usia setahun lagi, biarlah Tuhan kami boleh bersukacita bersama-sama dengan mereka. Dan apabila selama ini Tuhan sudah memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini, kami yakin Tuhan akan memberkati hari-hari kehidupannya di masa yang akan datang. Bahkan segala hal yang lebih baik Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, pada ini kami ingin berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia dalam menangani berbagai macam persoalan, baik politik, keamanan, ekonomi, dan khususnya pemilihan kepala daerah khusus untuk DKI yang menambah suhu politik makin meningkat. Jangan biarkan Tuhan terjadi kerusuhan, bentrok antar kelompok, antar partai politik karena kepentingan-kepentingan mereka, melainkan Tuhan ciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah bangsa dan negara kami, khususnya di ibu kota ini, supaya kami boleh tetap hidup dengan tenteram, bermasyarakat dengan baik, dan terutama juga hidup dalam toleransi karena kepelbagaian agama yang ada di negara kami. Walaupun kami sadar Bapa, tidak sepenuhnya umat Kristen di Indonesia ini sejahtera karena ada di beberapa daerah mendapat tekanan, rongrongan izin ibadah yang dipersulit, izin mendirikan rumah ibadah yang juga dipersulit oleh aparat terkait. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang, saudara-saudara seiman di dalam kondisi seperti ini, tabahkan mereka, dan biarlah aparat yang berkepentingan juga boleh menopang keberadaan mereka. Pada akhirnya kami ingin mendoakan untuk diri kami, masa depan kami, hari esok kami Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, berkati kami dan semua sebagaimana Tuhan yang sudah menyatakan berkat-Mu itu pada saat ini kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hendak mengakhiri doa syafaat ini dengan mendaraskan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sabdalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Umat Allah yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih besar kepada kita. Mari kita membawa persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat sekalian diundang untuk berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita bait yang keempat. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan karena kebangkitan-Mu memberikan damai sejahtera.
Terima kasih ya Tuhan, karena iman-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami bisa percaya kepadamu walau tidak melihat. Terima kasih ya Tuhan atas makanan, minuman, pekerjaan, usaha, sekolah, keluarga, teman yang Kau limpahkan kepada kami tiap hari. Terima kasih atas kekuatan dan penghiburan di saat kami sakit, sedih, bergumul, dan mengalami kedukaan. Ya Bapa di surga, kami membawa persembahan ini untuk Tuhan pakai membangun kerajaan-Mu, membangun gereja-Mu, membangun iman kami, dan menolong yang berkesusahan. Tolonglah Tuhan, tangan-tangan yang mengolahnya, sehingga bisa mengerjakannya dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Dan tolong kami juga untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku